Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Pratiwi dengan NIM 0309192048. Saya mahasiswa Tadris IPS 2 semester 4. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Pengembangan Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurizadora M. Hum. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 4 periodisasi massa. Yang pertama yaitu massa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, massa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, massa bercocok tanam. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu massa perundingan. Nah, baiklah. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang massa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, sebelumnya sedikit saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan bumi pada masa ini dan juga keadaan flora faunanya. Nah, sebelumnya pada keadaan bumi di masa ini ada 3 hal penting yang harus kita ketahui atau yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah para ahli geologi dan arkeologi menyimpulkan bahwa pada kala Pleistosen permukaan bumi sering mengalami perubahan atau oleh gerakan endogen dan oksigen atau perubahan iklim. Pada kala ini juga hewan dan tumbuh-tumbuhan hidup merata di bumi. Nah, sedangkan manusia sendiri yang muncul baru diketahui mendiami beberapa daerah yaitu Eropa, Afrika, kemudian tuh Kepulauan Indonesia. Nah, hal penting yang kedua yang harus diketahui yaitu adalah unsur-unsur lingkungan yang terbentuk pada kala Pleistosen berupa daratan baru yang terangkat dari bawah muka laut serta unda-unda sungai dan pantai. Nah, yang ketiga, sungai dan danau sebagai bagian dari alam fisik tidak hanya mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia dahulu dan sekarang, tetapi dapat pula mengandung petunjuk tentang perubahan-perubahan muka bumi, iklim, dan sisa-sisa kehidupan masa silam. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan flora dan faunanya di masa ini, yaitu di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini. Nah, jadi kondisi hewan pada kala Pleistosen ini pada dasarnya itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusianya, di mana hewan-hewan tersebut dapat meminimalisirkan dengan iklimnya, juga dengan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Nah, jadi tiap perubahan iklim dapat mengakibatkan atau perubahannya berpindahnya suatu kelompok hewan. Jadi kalau iklim sedang dingin atau iklim sedang panas, hewan-hewan tersebut dapat menyesuaikan dirinya untuk berpindah atau berubahnya suatu kelompok-kelompok hewan. Nah, di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini ada beberapa jenis-jenis fauna, yaitu yang pertama ada fauna zootis ya. Nah, di fauna zootis ini terdapat hewan primitif. Nah, hewan primitif itu atau yang sering disebut dengan kera, monyet, manusia. Nah, juga terdapat fauna tritil, fauna trinil. Nah, di fauna trinil ini terdapat hewan karnivora, di mana hewan-hewan yang memakan daging atau pemakan daging. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang keadaan bumi dan flora fauna di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah,
Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat lanjut. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah keadaan bumi pada saat masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini. Nah, keadaan buminya sendiri yaitu ada pada adanya perubahan iklim berakhir pada masa glasial yang dimana menyebabkan hilangnya musim dingin berganti menjadi ke musim panas. Nah, kemudian keadaan buminya pada masa Pleistosen. Pada masa Pleistosen, keadaan iklim di daerah tropik di Indonesia sudah menunjukkan persamaan pada iklim yang sekarang. Nah, untuk keberadaan faunanya sendiri di masa berburu tingkat lanjut ini, yaitu terdapat fauna sapung, besuki, punung, dan flores. Nah, fauna sapung sendiri ditemukan pada suatu penggalian yang dilakukan oleh Steenskalenveld, yaitu pada tahun 1928 sampai 1931. Nah, kemudian dari fauna besuki sendiri itu ditemukan dalam penggalian Gua Terpuruh dan Gua Sodong oleh Heikkeren pada tahun 1931 sampai 1935. Nah, untuk fauna punungnya sendiri ditemukan di penggalian Gua Songterus di Pacitan oleh Soejono dan Besuki pada tahun 1953. Nah, untuk yang terakhir fauna floresnya sendiri ini ditemukan pada penggalian Gua Toge di Flores Barat oleh Heikkeren pada tahun 1954. Nah, kemudian ada juga pada masa ini manusia. Jadi jenis manusianya itu adalah ada yang namanya ras pokok. Nah, di ras pokok ini terdapat yang namanya Australomelanesid. Nah, ini tuh berbadan tinggi meskipun variasinya besar. Kemudian juga ada Mongoloid. Nah, variasinya tinggi, badannya tidak selambar. Rata-rata lebih kecil sedikit gitu ciri-cirinya. Nah, tidak hanya manusia. Kemudian pada masa ini juga ada yang namanya teknologi membuat artefak. Nah, jadi apa sih teknologi membuat artefak itu? Nah, apa-apa aja gitu teknologi membuat artefak itu. Yang pertama adalah serpih bilah. Nah, bahan batunya adalah kalsedon. Kemudian batu gamping andesit. Tradisi serpih ini terutama ada di Gua Sulawesi Selatan dan NTT. Juga ada di daerah ASEAN, ditemukan di Tonkin gitu. Kemudian juga pada masa ini tuh ada yang namanya masyarakat kehidupan sosial ekonomis. Nah, jadi di masa ini tuh orang-orang masih bergantung pada dengan alam, dengan hasil-hasil alam. Kemudian juga mereka hidup berburu fauna. Jadi untuk mencari makan, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, mereka itu dengan alam, kebutuhan-kebutuhan diambil dari alam. Untuk memenuhi kebutuhan juga berburu fauna. Mereka juga bertempat tinggal di gua-gua. Kemudian juga mereka sudah menemukan api dan teknologi pertanian. Jadi mereka sudah tahu api dan juga sudah sedikit mengerti tentang teknologi pertanian begitu. Kemudian kehidupan spiritual dari masa ini juga menurut Roder dan Galis yaitu lukisan di Papua memiliki arti upacara penghormatan nenek moyang. Nah, jadi orang ini tuh kalau untuk kehidupan spiritual, orang tuh punya upacara nenek moyang. Orang itu melakukan upacara nenek moyang begitu. Kemudian juga seni cadas.
orang ini memiliki seni cadas. Di Indonesia, seni cadas adalah suatu hasil budaya yang baru dicapai pada masa berburu tingkat lanjut. Jadi pada masa berburu tingkat lanjut ini ada yang namanya seni cadas dan itu terkenal begitu. Baiklah, itu yang saya bahas dari masa ini. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, baiklah, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada masa bercocok tanam. Nah, di sini di masa bercocok tanam ini manusianya berciri-ciri ras Mongoloid. Nah, terus pada zaman ini juga mereka membuat peninggalan alat-alat masak. Yang pertama itu ada kapak lonjong, terus ada beliung, ada namanya beliung persegi. Nah, kemudian untuk masyarakatnya sendiri, pada zaman ini mereka itu bertani. Nah, kehidupan ekonomi mereka itu tinggal di bukit-bukit, terus mereka memiliki cara tersendiri untuk melindungi diri dari serangan hewan-hewan buas di sekeliling mereka. Nah, untuk pengetahuan spiritualnya, mereka itu mempercayai pemujaan nenek moyang. Nah, yang mana mereka itu memiliki konsepsi pemujaan pada nenek moyang, dan masyarakatnya ini percaya bahwasannya seseorang yang meninggal selamanya itu dia tidak lenyap meninggal. Jadi mereka itu memiliki kepercayaan orang meninggal itu nggak selamanya rohnya itu hilang dan meninggalkan bumi. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah dari segi manusia, alat-alat kebutuhan dan spiritual dan pengetahuan ekonomi dari masa bercocok tanam. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada yang terakhir, yaitu masa perundingan. Nah, jadi di masa ini tuh disebut dengan masa logam. Nah, masa akhir prasejarah Indonesia atau yang lazim biasanya kita sebut dengan masa logam, yaitu adalah masa perundingan. Nah, jadi di masa perundingan ini jenis manusia yang pada masa ini masih terdapat sisa manusia, dan juga banyak cara untuk memenuhi ekonomi mereka, kebutuhan sehari-hari. Mereka sudah bertani, berdagang, dan pada masa perundingan ini juga masyarakat sudah bekerja dan sudah menetap, dan masyarakatnya itu juga memiliki keahlian kerja masing-masing. Nah, jadi mereka dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya sendiri. Nah, untuk sisa-sisa manusia, adanya peninggalan sisa manusia itu tadi, yaitu adanya namanya Rangka Anyer Lor. Nah, dalam tempayan itu pada tahun 1954 adalah laki-laki dengan rahang bawah yang tegap dan gigi yang sedang besarnya. Ini yang dimaksudkan dengan sisa-sisa manusia yang ada di zaman ini ya, yaitu dengan penemuan Rangka Anyer Lor. Nah, begitu. Nah, di zaman ini juga sudah memiliki kemahiran membuat alat-alat. Nah, jadi pada zaman ini tuh di masa perundingan ini teknologi lebih pesat perkembangannya, sebagai dimana manusia-manusianya itu sudah bisa membuat berbagai macam alat-alat agar bisa digunakan di kehidupan sehari-hari mereka, begitu di masa perundingan ini. Nah, alat-alatnya itu ada perungu, ada nekara pisau, ada kapak rungu. Nah, itu tadilah yang dapat saya jelaskan pada teman-teman sekalian tentang periodisasi masa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ajeng di Prativi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.